semuanya. Jadi, hari ini kita lagi ada di Montpellier. Mau tahu kegiatan kita apa aja? Yuk simak terus videonya. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48 Kota Bandung. Di seberang Gedung Sate, Monumen Perjuangan Rakyat dibangun sebagai bentuk penghargaan terhadap para pahlawan yang memerdekakan rakyat Jawa Barat. Monumen ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Raden Nana Nuryana pada tanggal 23 Agustus 1995. Bangunannya berbentuk bambu runcing yang merupakan simbol perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Dalam gedung monumen ini terdapat diorama yang menggambarkan perjuangan pasukan Siliwangi, Perundingan Linggarjati, Operasi Bratayuda 1962, dan Konferensi Asia Afrika. Tuhan Yang Maha Esa, makna yang tersirat dalam diorama pertempuran Sultan Agung Tirtayasa, ya. Jadi gini, ya. Pada saat pasukan VOC pertama kali masuk ke wilayah Banten, ya, karena itu jalur yang dilalui oleh VOC itu melalui jalur maritim, tiba di Banten, ya. Awal tujuan pertama kali pasukan VOC akan masuk ke wilayah Banten itu akan melakukan transaksi jual beli, ya, membeli hasil karya, hasil bumi, ya. Nah, mereka pada saat datang ke wilayah Jawa Barat, mereka berubah haluan untuk lebih menguasai wilayah Indonesia, ya. Kemudian karena pasukan VOC itu kan Islam, ya, kemudian tujuannya juga keluar dari tujuan semula, ya, ingin menguasai, dilakukan perlawanan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, ya. Pada saat itu kan kerajaan Islam masih berdiri, masih ada, ya. Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian meminta bantuan kepada kerajaan Islam untuk menghalau pasukan VOC yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat itu, ya, gitu. Kemudian pada saat terjadinya pertempuran itu, ya, Sultan Agung juga kan dulu pernah mendirikan suatu masjid, ya, di sana, ya, tujuannya untuk tempat peribadatan, ya, untuk kaum muslimin. Tetapi pada saat VOC itu masuk, dia juga melakukan rusaklah istilahnya mah itu, ya. Itu tidak diperbolehkan, apalagi itu berkaitan dengan agama Islam, ya. Akhirnya pasukan VOC itu dilakukan perlawanan sama Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi ada dua alasan. Pertama kan merusak itu, ya, karena ingin menguasai wilayah Indonesia. Kemudian kedua yang tujuannya awalnya ingin melakukan transaksi atau membeli hasil bumi lah, ya, berubah haluan untuk lebih menguasai wilayah Banten pada saat itu, ya. Maka Sultan Agung Tirtayasa membangun suatu benteng namanya Benteng Surosowan, ya. Benteng itu dibangun atas inisiatif Sultan Agung Tirtayasa, kemudian dibantu oleh kerajaan-kerajaan ya, Islam yang ada di Jawa Barat, juga oleh Kerajaan Mataram, gitu. Tapi kalau keterkaitan monumen perjuangan ini dengan Pancasila itu sangat besar sekali, ya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam monumen perjuangan rakyat Jawa Barat ini, ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat pada saat ini kita konteksnya berkunjung aja, ya. Pada saat pengunjung akan ke sini, kita selalu memberi kesempatan untuk berdoa dulu, ya. Kemudian pada saat memasuki masa ibadah, ya, kayak zuhur, asar dan sebagainya, kita stop dulu untuk memberikan kesempatan kepada penganut agama Islam untuk melaksanakan sholat, gitu kan. Kemudian hari Minggu juga dulu kita buka, ya. Tapi itu juga yang non Islam pada saat Minggu kan suka ke gereja dan sebagainya, ya. Nah, itu juga kita memberi kesempatan, akhirnya Minggu kita tutup, ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, pengunjung yang kesini kan bukan hanya anak-anak TK, SD, SMP, SMA, ada juga yang lansia, ya, yang lansia. Nah, yang lansia itu kita perlakukan sesuai dengan kapasitas dia, pertama sebagai lansia, yang kedua sebagai manusia, ya. Yang lansia kita
gandeng, kita bopong, kemudian yang pakai kursi roda kita bawa kursi rodanya ke sini, kita duduk paling depan gitu kan, kita bantu dan sebagainya ya. Kemudian anak-anak yang mengerjakan tugas kita bantu tugasnya seperti itu. Yang difabel juga yang berkebutuhan khusus ya kita perlakukan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia ya. Dan tugas kita juga untuk melayani siapapun yang datang dan berkunjung ke Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita tidak memilah-milah, siapapun berhak untuk datang dan berkunjung ke Monumen Perjuangan ini ya, baik itu dari Papua beberapa kali ke sini, Kalimantan juga ya, kemudian dari Lampung juga, apalagi itu kota Bandung, Jawa Tengah yang paling sering ke sini ya. Nah, sebelum pemutaran film kita selalu menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Tuh ya, yang keempat, kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kita selalu memberikan saran arahan, kita selalu menerima saran arahan masukan dari para pengunjung untuk perbaikan pelayanan Monumen Perjuangan ini ke depannya seperti apa. Ya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Pengunjung yang datang ke sini siapapun berhak untuk datang dan berkunjung ke sini. Kami tidak memilah-milah ya, tidak memilih-milih. Kami siapapun yang datang ke sini kita wajib layani ya. Kita wajib layani, kita wajib memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin ya. Kemudian kita juga tidak memilah-milah ya, siapapun boleh datang ke sini ya, baik itu anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa mancanegara juga mangga silakan ya. Kemudian itu sesuai dengan warna dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu putih ya, jadi kita tidak memilah, kita netral ya, siapapun boleh berhak datang dan berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi itu kegiatan kunjungan kami di Monumen Perjuangan Rakyat. Semoga apa yang kita dapat dan yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Monumen Perjuangan Rakyat lebih dari sekedar patung dan bangunan. Ia adalah representasi fisik dari sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai luhur yang diperjuangkan, dan semangat kebangsaan.